kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Pemerintah Indonesia resmi melarang peredaran iPhone 16, produk terbaru dari Apple. Namun di balik kebijakan ini, ada alasan yang penting yang harus kita ketahui. Masa berlaku sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang dipegang oleh Apple itu telah habis. Nah, mengapa hal ini menjadi krusial dan bagaimana dampaknya pada pasar elektronik, terutama di kawasan perdagangan bebas seperti Kota Batam? Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN adalah prasyarat utama bagi perusahaan asing yang ingin mengedarkan produk berbasis teknologi di Indonesia. Aturan ini tercantum jelas dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 yang mengharuskan perangkat telekomunikasi berbasis teknologi memenuhi TKDN minimal 40%. Lalu pemerintah memberikan 3 skema nih untuk memenuhi persyaratan ini. Skema yang pertama itu skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga adalah skema pengembangan inovasi. Nah, jadi Apple itu memilih skema pengembangan inovasi untuk memenuhi TKDN tadi. Skema ini mewajibkan perusahaan berinvestasi dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Nah, sebagai bagian dari komitmennya, Apple juga menjanjikan investasi dengan skema pengembangan inovasi tadi senilai 1,71 triliun rupiah. Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan bahwa realisasi investasi Apple yang telah terjadi hanya senilai 1,48 triliun, termasuk pembangunan Apple Developer Academy yang berada di Tangerang, Surabaya, Bali, dan Kota Batam. Teman-teman media, kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia, boleh saya sampaikan, ilegal. Laporkan kepada kami, ya, karena kami belum mengeluarkan izin. Ya, belum mengeluarkan izin. Ada yang tadi disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas merasakan dampak dari larangan ini. Di kota yang menjadi hub elektronik impor ini, absennya iPhone 16 menimbulkan kegelisahan di kalangan pedagang dan konsumen. Kalau untuk larangan masuk sekarang iPhone 16 ini kayaknya lumayan buat drop sih Pak untuk penjualan ini gitu. Jadi kayak kita juga ngerasa toko ini sepi gitu akhir-akhir ini. Padahal kalau untuk kan kita ikutin siklus tanggal orang-orang gajian nih gitu. Nah itu kan seharusnya tanggal-tanggal sekarang ini banyak nih. Cuman kayaknya belum ada yang datang karena ya itulah. Kalau untuk dampaknya ya lumayan terdampak sih Pak untuk sekarang. Kayak kondisi juga bisa dilihat sekarang sepi gitu. Jadi untuk kita penjualan ya orang banyak jual-jual doang gitu. Nggak ada yang belinya gitu. Menariknya, meski produk utama dilarang, aksesoris iPhone 16 masih banyak ditemukan di pasar. Celah ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ini. Iya sih, kalau untuk aksesoris kita dari sebelum rilis itu kita udah ada stok biasanya. Berarti Jadi, gimana tuh aksesoris yang ada itu? ya sabarlah nunggu beberapa lah. Mungkin kalau yang untuk bisa jualnya ya belum bisa kan sampai saat ini kan. Jadi ya paling kita stok dulu aja, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi kan. Lalu juga pemerintah menegaskan bahwa larangan ini akan dicabut jika Apple merealisasikan sisa komitmen investasi senilai 240 miliar rupiah. Produsen dari iPhone 16 adalah Apple yang rencananya akan membuka pabrik ya ataupun manufaktur di Indonesia. Ternyata sampai saat ini hanya janji-janji belaka. Kalau ini berhasil Apple membuka pabrik di Indonesia, tentu ini akan mengurangi pengangguran. Dan juga tentu harga Apple tentu akan lebih kompetitif. Bisa juga buka di Kota Batam ataupun di pemerintah Provinsi Kepri ya, agar ekonomi di Batam, di Kepri bisa lebih baik lagi dan pengangguran juga tentunya bisa berkurang. iPhone 16 ini betul-betul tidak diizinkan beredar di Indonesia, apalagi di Kota Batam, yang mana Kota Batam elektronik sangat banyak sekali. Jadi saya setuju dengan aturan pemerintah untuk memblokir iPhone 16 tidak beredar di
Indonesia ataupun di Kota Batam. Langkah ini diharapkan mendorong Apple untuk segera memenuhi kewajibannya agar sertifikat TKDN dapat diperpanjang. Bagi pemerintah, larangan iPhone 16 bukan sekedar soal regulasi, tetapi juga simbol keseriusan Indonesia dalam menegakkan kebijakan investasi dan teknologi. Bagi Apple, inilah ujian untuk menunjukkan komitmennya terhadap pasar Indonesia. Namun di Batam, larangan ini telah membuka celah baru, mulai dari kebingungan konsumen hingga potensi peredaran produk ilegal. Kalau untuk pesannya yang mungkin adalah mungkin bisa dibicarakan lagi gitu dari pihak perusahaan sama pemerintahnya gimana gitu. Karena untuk ngelihat marketnya juga di Batam ya lumayan gitu kan. Ya mungkin kalau pesannya ya itulah Pak, mungkin bisa dibicarakan lagi regulasinya gitu gimana. Jadi sangat berdampak ya Pak ya? Ya lumayan berdampak sih. Pemerintah kini berada di persimpangan, memperketat kebijakan atau memberikan kelonggaran dengan syarat yang lebih tegas. Semua mata tertuju pada langkah Apple selanjutnya. Apakah mereka akan memenuhi komitmen investasi yang tersisa atau justru mencari celah untuk tetap bertahan di pasar Indonesia? Yang jelas, masa depan iPhone 16 di Indonesia akan ditentukan bukan hanya oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kedua belah pihak antara pemerintah dan perusahaan untuk saling berkomitmen.